Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak sehat, Pak? Saya nanya bapak-bapak ya. Hari jadi orang teh meni GR gitu. Orang nanya saha nu jawab saha. Ya, semangat teuing ya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, itu luar biasa sekali. Ibu, Anda tahu nggak kalau awal kehidupan itu tangisan? Dan akhir kehidupan itu tangisan. Benar gak sih? Ini, jadi menangis itu ada maknanya. Ini yang akan kita bahas hari ini, makna sebuah tangisan. Begitu ibu melahirkan, kemudian anak ibu menangis. Makin kenceng nangisnya, dokter bilang sehat. Bagus. Jadi dunia itu diawali dengan sebuah tangisan. Tangisan untuk menggambarkan bahwa dia sehat. Justru kurang sehat kalau bayi brol gitu. Gitu. Jadi aneh kalau orang lahir tidak menangis. Dan ternyata Bu, ending kehidupan kita juga tangisan. Tapi tangisan orang hidup terhadap kita. Namun ada juga orang yang saat mati itu dia menangis juga. Nah, itu yang akan kita bahas. Bahwa tangisan itu tidak bisa lepas dari ritme kehidupan kita. Bahkan ternyata tangisan itu bisa meringankan beban-beban hidup kita. Anda tahu nggak kalau wanita itu paling kuat menahan sakit? Bapak-bapak, ini ada penelitian, laki dan perempuan tuh paling kuat nahan sakit dibanding laki-laki. So kalau sakit, laki-laki banyak baru orang mati. Maya nyari iya. Ibu teh sok ieu cenah. Ogo. Nggak. Jadi lelaki mas sebenarnya tidak begitu kuat nahan sakit. Ya. Tapi perempuan itu lebih kuat nahan sakit. Itu riset ilmiah. Saya ngobrol dengan seorang dokter onkologi. Beliau itu ahli kanker, bedah kanker. Cerita sama saya, Pak Am, dari hasil riset, kemarin saya berangkat haji dengan beliau, itu ternyata perempuan itu secara ilmiah lebih kuat menahan sakit daripada laki-laki. Dan energi supaya dia sangat kuat, menangis. Dan ternyata dari 10 orang yang datang ke saya, teridentifikasi bahwa dia itu kanker, 10 orang, hanya 3 orang yang ditemani oleh suaminya. 7 orang tanpa teman, tanpa ditemani suaminya. Itu hebatnya perempuan. Tapi sayang sekali bapak-bapak yang hadir di sini dikit sekali. Harusnya ini diketahui oleh bapak-bapak. Jadi ternyata, kata beliau, dari 10 pasien yang teridentifikasi kanker, yang ditemanin suaminya cuma 3. Sisanya dia sendiri. Fight. Bahkan ada yang tidak cerita sama suaminya. Ya. Tapi seorang laki-laki teridentifikasi kanker, nu nganteur teh istrina, indungna, bapakna, anakna nyabring. Tah laki mah kitu. Jadi ternyata Pak, laki-laki dan perempuan tuh lebih bisa menahan rasa sakit. Dan ibu sayang, ternyata energi Anda untuk menahan rasa sakit adalah menangis. Itu energinya. Menangis ya. Itu sebabnya wajar di dalam Al-Quran dibahas tentang tangisan. Nah, pada bau Quran semuanya? Coba buka surat Al-Quran, surat An-Najm. Surat ke-53 ayat 43. Wa annahu huwa adha wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini
dzakara wal untha. Nah Bu, ini ayat coba perhatikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Ibu, Bapak, jangan sepelekan tertawa dan menangis. Itu teh karunia Allah. Makanya di ayat itu dikatakan Allah lah yang membuat kamu bisa tertawa dan bisa menangis. Jadi kalau kita masih bisa tertawa, itu karunia Allah. Kalau kita masih bisa menangis, itu karunia Allah. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Eric Jensen dalam bukunya Brain Based Learning. Dia bilang gini, kalau Anda masih bisa menangis ketika ada stimulasi untuk menangis, dan Anda masih bisa tertawa ketika ada stimulasi untuk tertawa, berarti jiwa Anda masih sehat. Ya. Jadi kalau ayah pika seriin Anda bisa seri, ayah pika sedihan Anda bisa sedih dan nangis, jiwa Anda sehat. Ciri bahwa jiwa Anda sakit adalah Anda sudah tidak bisa tertawa ketika ada stimulan untuk tertawa. Dan Anda sudah tidak bisa menangis ketika ada stimulan untuk menangis. Itu satu langkah lagi menuju kegilaan. Begitu gila, seserian meh. Jadi Bu, di sini banyak orang Sunda. Mun maraneh bisa seri, mun aya pikas serian. Mun maraneh bisa ceri, mun aya pikas sedihan, pikas sedihan. Tah eta teh cing cirining jiwa maraneh masih normal. Cing cirining. Artinya apa? Ciri jiwa kita masih sehat, kita masih bisa tertawa, kita bisa menangis. Itu yang Allah katakan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat kamu tertawa dan Allah yang membuat kamu menangis. Jangan sepelekan tertawa dan jangan sepelekan menangis. Kalau Anda memang perlu ketawa, ketawa saja. Yang tidak boleh itu tertawa tanpa sebab. Jadi jangan pernah sepelekan tertawa dan menangis. Itu bagian dari kesehatan jiwa kita. Bu, kalau ibu perlu tawa, ya tertawa. Kalau ibu perlu nangis, nangis. Ibu kalau nangis gak usah ditahan, keluarin aja. Itu cara Allah merilis beban kita. Ya. Makanya kalau orang bebannya berat, nangis. Itu teh membuat beban dia lebih ringan. Bu, kalau suami ibu pulang kantor terus dia nangis, biarkan. Kalau anak ibu pulang, meluk ibu nangis, biarkan. Jangan diinterogasi, biarkan. Sampai keluar tangisan semuanya, biar dia suruh nangis. Nggak usah ditanya, itu dia sedang melepas beban-beban. Loh, ya kan gitu. Nah, biar dia cerita sendiri. Mama, aku tuh difitnah sama orang. Jadi dosen marah sama aku padahal aku tidak melakukan itu. Nah, jadi biar dia nangis dulu, jangan, ayo naon neng, ayo naon, mama tadi ada apa? Ngomong dong, ngomong ada apa? Atau dia kan biasanya suka gitu ya, enggak boleh gitu. Jadi kalau anak ibu pulang dari kampus meluk ibu nangis, itu menunjukkan Anda itu tempat yang nyaman untuk menangis. Anda tuh kudu bangga kalau anak meluk nangis. Bahkan gini, dia tidak ngomong apa-apa. Only meluk dan nangis, biarkan. Mungkin ada saat dia belum mau cerita. Ya enggak sih? Tak gitu Bu. Terus saya diinterogasi, asup ke kamar. Ada apa? Ngomong sama mama, ngomong. Ada apa? Suka gitu tuh? Iya. Nah setelah dengar ceramah saya mah, karena dia gampang kalau mau ngomong mah dia pasti ngomong. Tapi mungkin ada timing yang menurut dia belum tepat. Tapi dia ingin melepaskan beban-beban dia. Salah satunya menangis. Begitu juga kalau suami ibu pulang kantor nangis aja meluk ibu. Ya sudah ya, kalau dia mau cerita. Nah, kalau tidak jangan terus ada apa, udah. Paling ibu bilang gini, insya Allah ayah kuat. Insya Allah ayah sabar. Gitu, gak usah ngaku ayah naon itu, ngaku. Nah Bu, saya lagi cerita apa? Jangan sepelekan menangis dan tertawa. Surat apa?
Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat kamu tertawa dan Allah yang membuat kamu menangis. Ya, menangis. Nah, yang menarik ayat berikutnya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Tuh Bu, Pak, perhatikan. Yang kedua, Allah menghubungkan menangis dan tertawa dengan apa? Kematian dan kehidupan. Saya bilang tadi, awal kehidupan itu nangis. Dan dalam waktu yang sama ada senyuman. Bu, ketika ibu ngelahirkan, bayi ibu nangis. Tapi orang sekitarnya senyum. Ya Allah, siapa yang senyum ketawa? Dokternya, susternya, ibu bapaknya, aki niniknya. Benar gak sih? Jadi tangisan dan senyuman itu dihubungkan dengan kehidupan. Begitu ada kehidupan, di situ ada tangisan dan senyuman. Begitu bro lahir, dokternya saja tersenyum. Ibu, ini anaknya sehat sekali. Ya kan gitu. Susternya bilang, Bu ya Allah cakep sekali anaknya. Ibu masih bergelimang dengan darah, ibu tersenyum. Ya, setuju gak dalam awal kehidupan ada senyuman dan tangisan? Nah, dan juga dalam kematian. Ada senyuman dan tangisan. Begini ceritanya. Kalau Anda punya suami yang soleh, dia meninggal, pasti Anda nangis. Tapi suami Anda tersenyum. Jadi kalau ibu punya suami soleh, bager, ya, dermawan, banyak pengorbanan untuk ibu, saya yakin. Ketika suami ibu meninggal, Anda nangis, Anda merasa kehilangan. Tapi suami Anda senyum, bahagia. Nah senyum itu duka lepas dari beban-beban Anda. Atau dia tersenyum karena memang dia orang soleh. Bu, orang soleh mah kalau meninggal tuh tersenyum ruhnya. Karena ruhnya teh disambut oleh malaikat rahmat. Nah, coba buka surat Fussilat ayat 30. Surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Apa katanya? Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus hidupnya istiqomah, lurus. Sabar dengan berbagai ujian, lurus pokoknya istiqomah. Kalau dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Ke siapa ngomong gitu? Ke ruh. Ruh orang yang soleh itu. Wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, surga sudah menunggu kamu. Senyum apa nangis? Siapa yang senyum teh? Ruhnya. Orang hidup menangis apa senyum? Kenapa? Karena ditinggal oleh orang soleh. Tabu. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Kalau detik ini kita meninggal, bayangkan siapa yang menangis dan siapa yang tersenyum. Kalau kita orang soleh, orang lurus, orang yang baik, orang yang memberikan manfaat, pasti ditangisi. Tapi ruhnya sendiri itu tersenyum, tertawa. Makanya Allah hubungkan senyuman dan tangisan itu, tertawa dan menangis itu dengan kematian. Karena dalam kematian itu ternyata orang soleh tersenyum. Tapi orang hidup pasti menangisi. Namun mungkin enggak orang hidup yang tersenyum, orang yang meninggalnya nangis. Mungkin enggak? Ya kalau orang itu troublemaker, selalu dalam hidupnya bikin masalah. Masalah. Ibu penderitaan demi penderitaan ibu jalani karena kelakuan orang itu, sebut saja itu suami ibu, maaf ya. Misalnya itu suami ibu sering nyakitin, ibu teh
segala rasa sakit sudah ibu derita dengan suami ibu. Terus meninggal. Sedih apa plong? Jujur, ningali ka dia sok-sok suci. Sedih di mana ari Anda? Maksudnya laki-laki nu kitu dipikas sedih kumaha? Plong apa sedih? Minimal plong, tapi tentu saja tidak. Yes, henteu. Hate ya kan. Ya. Tentu ari kita teh kudu bersandiwara, ya, rada cerik saeutik, tapi itu tangisan bahagia gitu. Kan gitu. Tapi dengar rohnya nangis itu. Rohnya nangis. Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi mah orang hidup nangis, rohnya tersenyum. Nah yang sekarang mah orang hidupnya tersenyum. Minimal kalaupun tidak tersenyum, plong. Asa beban teringan, besok lusa mah gak akan rudet lagi. Kabayang tebu kalau suami ibu kerjaannya judi. Ujug-ujug ada yang nagih ke rumah ibu. Ya, itu teh ada kejadian gitu bu. Karunya teh. Si istrinya teh jabang biayaan sekolah. Ujug-ujug ada yang datang ke situ nagih. Saya kan gak pinjam. Suami ibu yang minjam kemarin judi. Bayar. Eta suami teh maut. Minimal merenan mual aya nu nagih. Plong ya kan? Tapi bu jangan salah loh. Si almarhumnya itu, rohnya itu nangis. Dia pengen balik lagi. Tahu dari mana? Quran. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika maut menjemputnya. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya. Kembalikan roh saya ke dunia. Bu, ini kabayang teh orang dicabut nyawa, dia nangis. Pengen rohnya balik lagi ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solihan fima taroktu. Supaya saya tidak lalai dengan amal-amal saya. Ibu sayang Bapak, jelas di sini ada orang yang ketika meninggal tuh nangis. Siapanya? Rohnya. Nah biasanya orang hidup walaupun tidak tertawa tapi pelong. Nah jadi life is a choice. Hidup itu suatu pilihan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Jadi yang ingin saya tunjukkan sama ibu bapak, senyuman dan tangisan satu dihubungkan dengan kehidupan. Tadi ketika kita lahir, kita nangis, tapi ibu bapak kita, semua yang ada di sekitar kita tersenyum. Nah ketika kita mati bu, semoga biar kita yang tersenyum, orang-orang hidup menangisi kita. Amin ya. Jadi indah kalau kita meninggal, biarin seluruh dunia menangisi kita. Dan yang bersangkutannya mah tersenyum. Nah itu yang harus kita ikhtiarkan. Lalu ayat berikutnya, balik lagi ke surat apa? Bukan. An-Najm lagi. Ya. Tadi di surat An-Najm apa katanya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat kamu menangis dan tertawa. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan Allah yang menciptakan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Ibu, kami menjadikan kamu berpasangan laki dan perempuan. Berarti itu bicara apa? Kami ciptakan kamu berpasangan laki dan perempuan. Itu bicara pernikahan. Coba lihat sini yang sudah pada menikah. Saya yakin di situ ada senyuman dan di situ ada tangisan. Ibu menikah dengan siapapun, ada saat ibu tersenyum, happy, bahagia. Tapi mungkin ada saat ibu kecewa. Sasoleh-solehna suami ibu, dia laki-laki, dia manusia. Pasti ada mengecewakannya. Dan sasolehah-solehana ibu boleh jadi mengecewakan suami Anda. Ya enggak sih? Ada enggak rumah tangga yang happy maut? Ada enggak sih? Yang namanya rumah tangga mah happy sedih,
happy, sedih, happy, sedih, maut. Life is never flat. Rumah tangga itu hidup tuh enggak flat. Naik, turun, naik, turun, naik. Awal nikah, suami ibu perhatiannya luar biasa. Ya. Batuk dikit, ke dokter atuh, jangan dibiarin gitu, bisa ada apa-apa. Baheula dulu seminggu baru nikah. Sekarang anak sudah 3, nikah udah 18 tahun. Ibu udah demam berbaring aja. Kata ibu teh gini, ayah kayaknya mama harus ke dokter. Lah itu mah masuk angin biasa. Kalau sakit jangan terlalu dimanjakan, penyakitnya malah berkutat di situ. Kata ibu teh, ya Allah suamiku berubah. Tah, dalam rumah tangga mah sayang, senyuman ada, tangisan ada. Kita punya anak, ada saat anak itu membuat kita happy banget. Tapi ada saat anak itu mengkhawatirkan, bahkan kadang anak itu mengecewakan. Ya kita juga sebagai orang tua, boleh jadi ada saat anak kita bangga dengan kita. Aduh papa aku, aduh mama aku. Tapi boleh jadi satu keadaan, aduh aku malu punya ayah kayak begini, aku malu punya mama kayak begini. Jadi ada saat anak kita juga bangga dengan kita. Tapi boleh jadi ada saat anak kita juga kecewa dengan kita. Ya sama, ada saat anak-anak itu membanggakan kita, ada saat mengecewakan kita. Makanya Allah sebutkan senyuman dan tangisan itu dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Anda lihat senyuman dan tangisan, satu dihubungkan dengan kehidupan, 2 kematian, 3 rumah tangga atau nah itu. Di An-Najm itu jelas sekali. Sebenarnya nangis ada dimanapun, tapi dominan di situ. Kalau disimpulkan, ternyata tangisan tuh ada di kehidupan. Nanti ada di kematian. Tapi sebelum manusia mati, ada saat dalam kehidupan ini, terutama yang sudah berumah tangga, dia ada senyuman dan tangisan. Makanya tidak ada rumah tangga yang senyum terus, happy terus. Pasti ada sedihnya. Tapi ada juga yang memang tidak selamanya sedih. Ada juga senyumnya. Itulah yang disebut dengan senyuman dan tangisan menurut surat An-Najm. Oke, nah sekarang saya ingin menyebutkan tangisan yang mendatangkan cinta Allah. Nah, ingin enggak tangisan kita itu melahirkan cinta Allah? Iya, Bu, katanya di akhirat nanti ada orang-orang yang tidak akan pernah melihat neraka. Tidak akan pernah. Yaitu orang-orang yang menangis karena Allah. Nah sekarang saya ingin menyebutkan siapa saja yang dikategorikan orang-orang yang yang menangis karena Allah. Ya. Atau tangisan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Ya. Pertama, tangisan yang mendatangkan cinta Allah adalah tangisan karena tobat. Nangis karena tobat. Jadi kita ingat segala dosa, kita nangis, ya Allah ampuni saya. Nah, itu yang harus kita asah. Ibu bapak, sering-seringlah kita tafakur, merenung. Ingat-ingat akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, ya. Dan bertobatlah dari kesalahan itu. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu dosa-dosa saya. Baik dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu segala perbuatan-perbuatan masa lalu saya. Hanya Engkau yang maha tahu betapa banyaknya dosa saya kepada ayah ibu saya. Tiap malam ibu bapak saya mendoakan saya. Sementara saya tidak pernah mendoakannya, ya Allah. Jadi kalau kita ingin mendatangkan cinta Allah, menangislah karena taubat. Ya, menangis karena taubat. Ibu bapak sekalian, coba perhatikan surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah.
Wal tantur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dilakukannya. Bu, kita ini akan tobat yang sungguh-sungguh setelah kita nginget-nginget apa dosa kita, apa kesalahan kita. Ya enggak? Jadi kalau kita ingin menangis karena Allah, coba menangis karena tobat. Tapi tobat itu tidak akan terjadi kecuali kita muhasabah dulu. Ya, menurut ayat itu, hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dilakukannya agar hari esok supaya hari esok lebih bagus bagaimana? Ya kita tobat. Saya tahu kekurangan diri saya. Supaya hari esok saya lebih bagus, ya perbaiki kekurangan saya. Kalau saya tipe pendendam, saya temukan kekurangan saya. Supaya hari esok saya lebih bagus, ya jadilah saya orang yang pemaaf. Kalau saya termasuk orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang lain, nah itu muhasabah. Saya tahu kekurangan saya. Gimana agar hari esok saya lebih bagus? Ya saya kudu ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah makanya dari At-Tahrim ayat 8, Ibu Bapak masuk ke surat Al-Furqan ayat 70-71. Illa man taba, betul? Kecuali orang-orang yang tobat. Wa amana, dia tingkatkan keimanannya. Wa amila amalan soliha, dia tingkatkan amal solehnya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang tobat dan amal soleh, maka sungguh dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah ibu bapak, ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiap malam nangis. Kata pembantunya, Tuan itu orang yang tidak pernah nangis. Setelah Tuan masuk Islam, saya lihat kok Anda ini jadi cengeng. Apa kata Umar? Bukan aku cengeng. Tiap sholat malam aku ingat akan dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Kan Umar mah bu, pernah gini, sok kamu sebutkan dosa apa. Saya sudah lakukan itu. Jadi Umar mah pak, semua dosa sudah dia lakukan. Tapi kata pembantunya, aku lihat majikanku itu berubah jadi cengeng. Ya, kata Umar, aku bukan cengeng. Aku ingat akan dosa-dosa aku. Tabu, itu tangisan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Dan Anda tahu, Allah memberikan boro-boro di akhirat. Di dunia juga Allah sudah menunjukkan bahwa Umar ini orang yang disayangi. Kuburannya saja di sebelah Rasulullah. Gitu. Padahal dulu dosa maksiatnya luar biasa. Tahu nggak? Karena beliau sering menangisi perbuatan dosanya. Gitu. Jadi tangisan yang bisa mendatangkan cinta Allah itu apa? Menangislah karena tobat. Ya, saya dan Anda itu orang yang tidak suci dari salah. Tidak suci. Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa? Sok, saya kasih hadiah tuh dari Percikan Iman Tour and Travel. Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa? Angkat tangan. Saya kasih hadiah umroh. Begitu ada yang angkat tangan, itulah dosa Anda, sok suci namanya. Kan begitu Anda merasa suci dari dosa, itu teh dosa Anda. Apa? Sok suci. Jadi ada nggak orang yang suci dari dosa? Nggak ada. Saya pernah berbuat dosa, Anda pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang suci. Kata Nabi, kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, yang menangis dengan bertobat. Nah gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah adalah menangis karena belum bisa berterima kasih atas karunia Allah. Jadi gini Bu, kita teh sering terharu, aduh
Allah teh udah ngasih nikmat yang banyak, saya kok masih gini-gini aja gitu. Kayak begini, yang dimaksud menangis di sini kan merasa sedih gitu. Kayak begini, aduh umur aku udah kayak begini tapi aku teh masih ngerepotin orang tua. Mungkin Andanya tidak menangis, tapi hati Anda menjerit, mungkin ya gitu. Duh umur saya udah 40 tapi masih ngariweuhkeun wae si emak jeung si bapa, ya Allah. Saya teh pengen ngasih rumah, ngasih apa tapi kalau saya nebeng kasih emak jeung si bapa. Bu, itu namanya menangis kan. Walaupun Anda tidak berlinang air mata tapi hati Anda menjerit. Ada gak orang yang menjerit, aduh aku di usia segini kok belum bisa membahagiakan orang tua. Minimal aku tuh tidak jadi beban orang tua. Sekarang teh aku masih jadi beban orang tua. Tak eta teh nangis kan gitu. Nah gitu. Artinya menangis karena belum berterima kasih. Terharu karena belum berterima kasih. Nah ini terharunya kepada Allah. Ya Allah, nikmat yang Engkau berikan begitu banyak. Saya masih belum bisa berterima kasih, ya. Coba buka surat Al-Infitor. Sudah ditemukan? Nah, saya lagi cerita, ya yang bisa mendatangkan cinta Allah adalah menangis, terharu, merasa sedih. Aku ini belum berterima kasih. Mirip saya tadi contohkan. Aduh, aku belum bisa berterima kasih sama orang tua aku ya. Di usia dia udah 70. Kok aku belum bisa berbuat apa-apa. Aku bukannya gak mau, tapi aku kan juga sama. Tidak punya kemampuan. Tabu, sok aya kan prihatin gitu. Nah ini mah ke Allah. Aduh saya tehnya hari nonton drama Korea 1,5 jam bisa. Nonton e-gossip bisa, check and recheck, cross check bisa. Tapi kenapa aku untuk sholat duha saja aku gak bisa ya. Untuk sekedar rawatib saja aku gak bisa ya. Kenapa aku ngobrol kesana kesini bisa 1,5 jam bisa. Sementara datang ke majelis taklim aku kok gak bisa gitu. Itu namanya prihatin ya. Nah itu nangis jeritan hati seperti itu bisa mendatangkan cinta Allah ya. Ya ayyuhal insan. Surat apa? Al-Infitor ayat 6. Sudah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Tuhanmu? Ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Kalimat tanya. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, Allah yang telah menciptakanmu. Pasawwaka, menyusunmu. Menyusun dengan bagus. Fa'adalak, ngasih keseimbangan kepada kamu. Fi ayyi surati masya'a rakabak, dalam bentuk apapun Tuhan berkuasa membentuk rupamu. Bu, Pak, itu menunjukkan 100% kita dikasih. Dari mulai, wahai manusia, kamu gak prihatin? Kamu kok belum berterima kasih sama Allah? Allah yang menciptakanmu, bahkan menyusun tubuhmu. Mata, telinga, jantung disusun dengan rapih. Dan itu bukan karena orang tuamu. Allah yang fa'adalak, diberi keseimbangan ya. Dan memang kalau kita lihat susunan itu, kenapa telinga itu tidak rata tapi bergelombang? Kenapa? Kenapa telinga itu bergelombang ya? Ada gelombangnya enggak? Kenapa? Satu, nilai estetikanya enggak ada. Dua apa? Ternyata lingkaran-lingkaran gini teh untuk supaya masuk yang terdengar ke telinga ibu tuh enak. Kan ini ada lipatan teh. Matak ibu kalau kurang jelas sok ini. Apa? Apa? Bu, dibantuan ya. Jadi ternyata Allah yang menyusun. Jadi Bu, ini saya ingin menceritakan sama Anda bahwa Allah yang menyusun. Bukan hanya itu. Fi ayyi surati masya'a rakabak, dalam bentuk apapun Allah berkuasa membentukmu. Dengar sayang, Bapak, Ibu, wajah kita kayak gini bukan pilihan orang tua kita. Allah yang memberikan. Ya.
Allah yang memberikan. Hidung kita kayak begini, mata kita kayak begini, dahi, semua ada gennya. Jadi ada gen dari nenek moyang kita. Saya ingin cerita Bu, ternyata apa yang ada di kita emang Allah yang ngasih. Melalui sebuah proses embriologis. Proses embriologis yang di situ ada gen, percampuran gen ibu bapak kita. Kan ada yang matanya seperti ibunya, hidungnya seperti bapaknya. Eta mah ketawana meni bapakna pisan cenah. Tadahina juga akina nong. Nah, jadi artinya apa? Itu Allah menakdirkan beda. Paham nggak? Beda, gennya beda. Lalu fi ayyi surati masya'ara kabak. Dalam bentuk apapun Allah. Jadi Bu, 100% kita mah dikasih. Jadi tidak perlu ada yang harus disombongkan. Naon sih kudu disombongkan? Ya, jadi yang ingin saya ceritakan Bu, kita kudu banyak prihatin karena merasa kita ini belum berterima kasih ya. Atau mungkin Ibu bisa lihat surat saya yakin apal Anda semuanya. Itu surat apa tadi? Bu, Ibu bisa cek di rumah surat Ar-Rahman. Coba ayat per ayat terus tanya seolah-olah kita tuh berhadap-hadapan, nikmat mana yang akan kamu dustakan. Di Quran mengatakan Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan kamu berbicara. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Duh ya Allah, saya tuh bisa bicara karena nikmat Engkau. Ada nggak saudara kita yang tidak bisa bicara? Anda bisa bicara, itu nikmat. Sok. Ya, awal-awal makanya gini, kalau baca surat Ar-Rahman saya bilang, habis tahajud, ketika orang-orang masih tidur lelap, baca, lihat maknanya. Dan setelah lalu suka nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Gitu. Jadi kita kudu prihatin, terharu. Kenapa saya belum bisa berterima kasih. Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Menangis saat mendengar ayat-ayat Allah. Saat dibacakan ayat-ayat Allah. Menangis atau terharu saat dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi yang dimaksud dengan menangis di sini Bu, tidak harus nangis gitu. Yang saya bilang tadi terharu ya. Nah, di antara yang bisa menyebabkan Allah itu sayang sama kita, satu menangisi tobat, dua menangisi karena kita belum berterima kasih kepada Allah, yang ketiga kita terharu mendengar ayat-ayat Allah ya. Buka surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2 coba. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu betul Bu di Al-Anfal. Nah, coba lu lihat juga Al-Furqan. Al-Furqan. Surat ke-25. Ya, surat ke-25. Yang Al-Anfal tadi sudah ditulis Bu. Tulis dulu katanya hilang lagi. Ya kan? Gitu. Dan surat Al-Furqan. Ya. Coba. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Ya. Surat apa Bu?
ayat. Nah, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak seperti orang yang tuli dan buta. Tuli dan buta. Berarti dia mau dengar ya. Kalau di Al-Anfalnya bertambah imannya. Nah, Ibu Bapak, itu 3 tangisan yang bisa mendatangkan cinta Allah. 1, menangis karena tobat. Mari kita sering-sering bertobat kepada Allah dengan penuh haru akan dosa-dosa kita agar dosa-dosa diampuni. Yang kedua, kita harus terharu karena kita belum bisa beramal padahal nikmat Allah begitu banyak tak terhingga. Dan yang ketiga, kita harus terharu ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, karena orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, mereka tidak tuli dan mereka tidak bisu. Mereka buka mata hati telinganya untuk menerima peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.